Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.20 atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Kamis tanggal 26 Juni guys. Dan malam ini tuh ada news guys di sekitaran jam 19.30. Kurang bentar lagi news bakalan rilis. Jadi nanti kita tunggu newsnya rilis dulu baru kita cari setup guys. Untuk setupnya seperti biasa kita bakalan menggunakan setup OMUS atau setup Open Market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya rilis, kita coba mapping dulu guys. Karena di sini belum kita mapping, jadi kita coba mapping dulu guys. Di sini kita coba analisa dulu di time frame H1. Di sini kalau kita analisa guys, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya ini cenderung koreksi guys atau sideways di area sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya breakout ke atas dan di sisi Eropa pergerakan market di sini turun lagi ke bawah guys dan dia mantul di area sini guys. Pergerakan Eropa mantul di area sini karena di sini tuh ada area support guys. Di sini kita coba tandai untuk SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya lagi guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk SNR di time frame H1 guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area base dan area open marketnya guys. Seperti biasa pertama kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita coba tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten atasnya. Untuk resisten atasnya, resisten terdekat dari area open marketnya kita bisa tandai candle merah ini. Terus di sini kita coba tandai resisten atasnya lagi guys. Kita ambil di area sini guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area supportnya guys. Untuk area supportnya kita bisa tandai candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup Open Market US guys. Dan nanti juga kita tunggu newsnya rilis dulu di sekitaran jam 19.30, kurang 4 menit lagi news bakalan rilis. Dan seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan untuk setupnya seperti biasa di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke bawah atau breakout ke atas guys?
Dan seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan nanti juga kita bisa ambil setup almost nyolong start guys. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base-nya guys, atau area support dan resisten di time frame M15 guys. Di sini kalau kita perhatikan area support di sini guys, di sini sudah beberapa kali pergerakan market di sini tuh meretest area support di sini guys. Di sini dia retest, di sini dia retest guys. Dan bisa jadi pergerakan market di sini kalau turun ke bawah, bisa jadi pergerakan market di sini tuh bakalan menembus area support di sini guys. Dan di sini juga kalau kalian perhatikan pergerakan market di sini mencoba meretest area resistennya guys. Tapi karena di sini area resisten di sini masih fresh guys, jadi agak susah untuk menembus area resisten di sini guys. Dan nanti kita lihat apakah pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten di sini atau enggak guys. Dan untuk setup bouncingnya di sini seumpama pergerakan marketnya nanti turun ke bawah dan kita nggak bisa dapat setup almost di area sini guys. Kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Ketika pergerakan market menyentuh area support di time frame H1 di sini guys, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini kita tinggal tunggu pergerakan marketnya breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu guys. Di sini newsnya sudah rilis di sekitaran jam 19.30. Di sini tinggal kita tunggu apakah pergerakan news ini mampu ngebreak area zona open market di sini atau enggak guys. Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 guys dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya itu ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell padahal kalau kita lihat pergerakan market di sini belum ngebreak area support di sini guys atau area base di sini. Jadi di sini kan tadi ada news di sekitaran jam 19.30 dan pergerakan newsnya itu turun ke bawah, meretest area base di sini, terus di sini dia mantul dan di sini pergerakan market mencoba meretest lagi guys. Dan di sini ketika candle merah ini jadi guys, saya coba ambil setup sell guys. Karena saya lihat struktur market di time frame M5 guys, area base bawahnya di sini tuh sudah beberapa kali di retest guys. Jadi di sini tuh di retest dan di sini di retest lagi guys. Dan area support di sini tuh sudah rawan sekali untuk ketembus guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk guys, saya coba ambil setup sell langsung guys. Tanpa nunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu dari area zona open marketnya di sini guys. Dan di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke.
Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini kalau kita lihat saldo kita sudah berubah menjadi 5.982.000. Kita profit lagi di sekitaran hampir 1 jutaan guys menggunakan setup Omus nyolong start guys. Di sini kita trading belum ada 1 jam. Di sini masih di sekitaran jam 8 tapi kita sudah profit di sekitaran hampir 1 jutaan guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini tuh tadi ada news di sekitaran jam 19.30. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan news tadi itu turun ke bawah guys, turun ke bawah dan mencoba meretest area support atau area base di sini, tapi dia mantul. Pergerakan news mantul. Dan di sini ketika ada candle merah ini guys, ketika candle merah ini terbentuk, saya coba ambil setup sell di area sini guys. Karena saya lihat area support di sini atau area base di sini tuh sudah rawan sekali untuk ketembus guys. Di sini kalau kita perhatikan area support di sini tuh sudah di retest dan di sini beberapa kali sudah di retest guys. Jadi sudah rawan sekali untuk ketembus. Makanya ketika candle merah ini kebentuk guys, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan alhamdulillah setelah saya entry sell di area sini guys, pergerakan market langsung turun ke bawah dan mengenai take profit kita guys. Kita trading gak nyampe 1 jam tapi kita sudah profit guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.982.000 guys. Kita profit lagi menggunakan setup Omus nyolong start guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.